Nyok, kita dengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Bagaimana teman-teman, apakah Ustadz Abdul Somad benar? Ustadz Abdul Somad tidak pernah belajar Alkitab, bagaimana bisa mengerti kekristenan? Tapi dengan bodohnya ia menjelaskan kekristenan. Apakah benar Tuhan Kristen ada 3, dan apakah benar Tuhan Katolik ada 4? Pada video yang berjudul, ternyata Islam benar, Tuhan itu esa, baik Alkitab dan Al-Quran menyatakan Tuhan itu esa. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12 ayat 29. Pada video itu ditampilkan data-data, baik Alkitab dan Al-Quran menyatakan bahwa esa itu artinya satu kesatuan atau bisa dikatakan satu jamak atau satu yang tidak bisa dihitung dalam angka matematika. Dalam keyakinan kekristenan tetap memegang teguh keyakinan esa itu. Tuhan itu satu kesatuan, sesuai dengan makna esa itu. Bagaimana menjelaskan ketuhanan yang esa itu? Memang, untuk menjelaskan ketuhanan itu dengan akurat tidak mungkin, karena kita sedang menjelaskan Tuhan yang tidak terbatas, dengan akal kita yang terbatas. Dengan Alkitab maka kita bisa menjelaskan ketuhanan walaupun tidak maksimal, karena tidak ada contoh di dunia ini yang bisa dijadikan sebagai pembanding. Contoh yang mendekati yaitu pada diri manusia. Untuk lebih jelasnya akan dibuat video yang menjelaskan Tuhan yang esa dalam satu kesatuan. Tapi berbeda dengan Islam, makna esa dalam Al-Quran berubah makna menjadi satu tunggal di tangan tafsir ulama sekarang. Perubahan makna esa inilah yang membuat Al-Quran kehilangan jati diri, kekacauan ulama dalam menafsir ayat-ayat dalam Al-Quran. Contoh, ketika Allah menyatakan dirinya dengan kata kami jika disandingkan dengan esanya satu tunggal maka kata kami tidak sesuai dengan bahasa yang benar. Pada saat diskusi bersama dengan Muslim, terjadilah tafsiran bahwa kata kami sebagai bentuk pengagungan dan penyanjungan diri. Penafsir lain mengatakan, dimaksudkan untuk menunjukkan kuasanya. Penafsir yang lain lagi, kata kami mengacu pada Allah dan malaikat. Lalu yang mana yang benar? Akibat tafsir satu tunggal untuk Allah, kata kami untuk Allah di dalam Al-Quran menjadi tidak relevan. Padahal kata esa dalam Al-Quran, diterjemahkan satu jamak, bukan satu angka. Umat Muslim kebingungan untuk menjelaskannya karena tafsiran yang tidak sesuai makna sebenarnya, maka tafsiran itu akan menabrak ayat-ayat Al-Quran lain. Jadi umat Muslim kesulitan untuk belajar dan menjelaskan Al-Quran. Sehingga mereka bergantung kepada ulama. Ketika umat Muslim tidak bisa menjelaskannya, maka mereka akan menyerahkan penjelasan itu kepada ulama. Tapi, apakah ulama bisa membantu menjelaskannya? Pada tafsiran kata kami di atas, misalnya menafsir sebagai bentuk pengagungan dan penyanjungan diri atau dimaksudkan untuk menunjukkan kuasanya. Tafsiran kata kami itu didapatkan dari ulama NU. Jadi, apakah ulama membantu? Ternyata tidak. Untuk tidak menjelaskan maksud kata kami itu, maka alasan yang mereka gunakan adalah, harus mengerti bahasa Arab, atau harus merujuk pada kaidah umum bahasa Arab. Jadi kepada Ustadz Abdul Somad, kekristenan tidak pernah percaya dengan 3 atau 4 Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu 3 atau 4. Ustadz Abdul Somad harus banyak membaca Alkitab. Jika Ustadz Abdul Somad ingin belajar Alkitab, banyak orang Kristen bisa membantu, dan kami pun bersedia membantu. Jika tidak ingin belajar, jangan mengajar Alkitab, dan jangan paksakan keyakinan Al-Quran kepada kekristenan bahwa kekristenan percaya dengan 3 atau 4 Tuhan. Al-Maidah 116 ini salah satu penyebab Ustadz Abdul Somad yakin bahwa kekristenan menyembah Maryam, sehingga Maryam menjadi salah satu dari yang 3 atau 4 itu. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku."
Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Surah Al-Maidah 116. Sekitar abad 4, muncul paham yang menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Allah dari yang tiga yang harus disembah. Paham ini disebut koliridianisme, dan paham ini sudah ditentang oleh Bapa Gereja Epifanius. Jadi disadari atau tidak oleh umat Muslim, kemungkinan Al-Quran menentang paham koliridianisme ini, bukan kekristenan. Kekristenan sangat menghormati Bunda Maria, Ibu Yesus, tapi Bunda Maria tidak pernah dituhankan. Jadi, jika Ustadz Abdul Somad yang mengimani Al-Quran dan tidak buta sejarah, tentu surah Al-Maidah 116 bukan ditujukan pada kekristenan. Tapi dari ceramah Ustadz Abdul Somad menunjukkan surah Al-Maidah 116 ditujukan kepada kekristenan, maka Ustadz Abdul Somad tanpa sadar menuduh Al-Quran salah. Jadi kesalahan ada pada Al-Quran. Untuk itu, jangan paksakan ajaran Al-Quran kepada kekristenan dengan mengatakan kekristenan percaya dengan 3 atau 4 Tuhan. Dan jangan timpakan kesalahan Al-Quran kepada kekristenan untuk membenarkan Al-Quran pada surah Al-Maidah 116. Bagaimana Ustadz Abdul Somad dan Ustadz lainnya? Apakah mau belajar Alkitab? Kami siap membantu agar kalian tercerahkan, dan pada saat ceramah, kalian bisa menjelaskan ajaran kekristenan dengan benar kepada umat Muslim. Jangan takut kehilangan umat. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur, saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya, oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar.